65 juta tahun yang lalu, bumi bukan seperti yang kita kenal hari ini. Tidak ada manusia, tidak ada kota, tidak ada mesin. Hanya hutan lebat, rawa yang luas, dan makhluk-makhluk raksasa yang mendominasi daratan. Mereka adalah penguasa sejati planet ini, dinosaurus. Tapi di tengah kedikdayaan mereka, langit mulai berubah. Sebuah titik kecil di cakrawala, nyaris tak terlihat, sedang meluncur menuju mereka, membawa akhir dari segalanya. Dalam waktu kurang dari 1 hari, dunia para raksasa akan hilang untuk selamanya. Ini adalah kisah hari ketika dinosaurus punah. Periode kapur akhir sekitar 66 juta tahun yang lalu. Bumi hangat, bahkan dikutub. Samudra besar membentang dan benua belum sepenuhnya seperti sekarang. Amerika Utara masih terpisah 2 oleh laut dangkal yang luas. Di atas tanahnya, Tyrannosaurus Rex berburu mangsanya. Ia adalah predator terbesar yang pernah berjalan di bumi. Beratnya 8 ton, tinggi 4 meter, dan gigitannya sekuat 6 ton tekanan baja. Di padang sabana, Triceratops berkelompok menjaga anak-anak mereka dari serangan karnivora. Di hutan lembab, kawanan Ankylosaurus berjalan pelan, tubuhnya seperti tank baja hidup. Lautan juga ramai. Di sanalah Mosasaurus, predator laut sepanjang 15 meter, memburu ikan purba dan amonit. Dunia tampak penuh kehidupan, stabil dan seimbang. Tapi keseimbangan itu tidak akan bertahan lama. Di tata surya, sejauh 150 juta kilometer dari sana, sebuah batu raksasa melayang di luar orbit Mars. Batu itu berdiameter 10 km, cukup besar untuk menghapus seluruh kehidupan di planet ini. Dalam hitungan hari, asteroid itu meluncur ke arah bumi dengan kecepatan lebih dari 72.000 km per jam. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika akhirnya menembus atmosfer, panas gesekan membuat langit menyala seperti matahari kedua. Dalam 1 detik, asteroid itu menghantam bumi di kawasan yang kini disebut Chicxulub, di semenanjung Yucatan, Meksiko. Energi yang dilepaskan setara dengan 10 miliar bom atom Hiroshima. Dalam radius 1000 km, segala yang hidup langsung musnah. Tanah terangkat, air laut menguap, udara terbakar. Gelombang kejut menjalar mengelilingi bumi. Tsunami raksasa melanda pantai Amerika, Afrika, dan Asia. Dalam waktu beberapa jam, dunia sudah tak sama lagi. Langit menjadi gelap. Abu vulkanik dan serpihan batu terlempar tinggi ke atmosfer. Lapisan debu setebal ratusan meter menutupi sebagian besar permukaan bumi. Api membakar hutan selama berminggu-minggu. Hewan-hewan melarikan diri, tapi kemanapun mereka pergi, hanya ada panas dan kegelapan. Dalam waktu singkat, suhu bumi turun drastis. Sinar matahari tidak bisa menembus awan debu. Fotosintesis berhenti. Tumbuh-tumbuhan mati, herbivora kelaparan, dan predator kehilangan mangsa mereka. Dunia yang dulu penuh dengan suara raungan, kini sunyi. Dalam kegelapan itu, bumi memasuki musim dingin global. Bencana yang akan bertahan selama lebih dari 1 dekade. Selama bertahun-tahun, matahari tidak terlihat jelas. Suhu di seluruh dunia turun hingga 15 derajat Celcius.
Lautan menjadi asam karena gas belerang dan karbon dioksida. Hujan asam turun dari langit, menghancurkan hutan-hutan yang tersisa. Di laut, plankton, dasar rantai makanan, menghilang. Tanpa plankton, ikan pun punah. Tanpa ikan, predator besar seperti Mosasaurus mati kelaparan. Di darat, dinosaurus besar tidak bisa bertahan. Mereka terlalu besar, terlalu bergantung pada lingkungan yang sudah mati. Dari ribuan spesies dinosaurus, hanya satu garis keturunan yang selamat. Burung, keturunan langsung para dinosaurus kecil berbulu. Dunia raksasa telah berakhir. Tapi, dari reruntuhan itu, kehidupan kecil mulai mengambil alih. 5 tahun setelah tabrakan, abu di atmosfer mulai turun ke bumi. Langit perlahan cerah. Dari tanah yang garing, tunas pertama mulai tumbuh. Tumbuhan paku dan lumut menyebar cepat, menutupi tanah yang hangus. Mamalia kecil yang sebelumnya hidup bersembunyi di bawah tanah, kini muncul kembali. Mereka memakan serangga, bangkai, apapun yang tersisa. Dengan ukuran kecil dan kemampuan beradaptasi tinggi, mereka bertahan di dunia baru yang sepi. Mereka tidak tahu bahwa merekalah yang akan mewarisi bumi. Dari makhluk-makhluk mungil inilah, jutaan tahun kemudian akan lahir monyet, kera, dan akhirnya manusia. Ribuan tahun kemudian, manusia menemukan fosil-fosil di seluruh dunia. Mereka menemukan lapisan tipis tanah berwarna gelap, kaya dengan unsur iridium, logam langka yang hampir tidak ada di bumi. Lapisan ini ada di setiap benua, persis di batas antara batuan kapur dan paleogen. Penemuan ini menjadi bukti bahwa tabrakan asteroid benar-benar terjadi dan menyebabkan kepunahan massal. Di bawah Laut Meksiko, tim geologi menemukan kawah Chicxulub berdiameter 180 km. Bekas luka raksasa dari tabrakan yang mengubah segalanya. Peristiwa ini dikenal sebagai kepunahan KT, atau secara ilmiah, Cretaceous-Paleogen Extinction Event. Tanpa peristiwa ini, dinosaurus mungkin masih menguasai bumi, dan manusia mungkin tidak pernah ada. Kini, 65 juta tahun telah berlalu, dunia telah berubah total. Dari reruntuhan masa lalu, lahir kehidupan baru. Tapi bumi masih menyimpan kenangan itu. Di lapisan batu, di fosil, di DNA burung yang masih hidup hingga hari ini. Dinosaurus mungkin punah, tapi warisan mereka tetap berjalan di antara kita. Kehidupan di bumi tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk. Dari kehancuran, datang penciptaan. Dari kematian, lahir kehidupan. Inilah kisah hari ketika dinosaurus punah.